Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurun Karisa Majid dari Prodi PAI kelas 1D. Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa hal tentang filsafat kontemporer dan modern. Yang pertama itu ada apa yang mendasari kemunculan filsafat kontemporer. Yang kedua ada bagaimana kritikannya terhadap filsafat modern. Yang ketiga, apa saja ide dan gagasan umum yang diusung oleh filsafat kontemporer. Dan yang keempat, siapa sajakah tokoh filsafat kontemporer itu dan bagaimana pengembangan di Jerman, Inggris, dan di Perancis. Baik, kita langsung saja. Apa itu yang mendasari kemunculan filsafat kontemporer? Nah, filsafat kontemporer ini yaitu suatu periode sejarah barat yang dimulai pada akhir abad ke-19. Nah, ditandai dengan adanya suatu proses profesionalisasi yang disiplin. Nah, adanya filsafat kontemporer ini terjadi karena perdebatan di antara dua kubu filsafat, yaitu antara filsafat kontinental dan filsafat analitik, yang mengacu pada periode sebelumnya dalam filsafat barat. Nah, filsafat pasca modern ini yang mengacu pada kritikan filsuf kontinental terhadap filsafat modern dan penggunaan frase non-teknis yang mengacu pada kerja-kerja risalah filsafat terkini. Jadi, filsafat modern itu yang mengacu pada periode sebelumnya dari filsafat barat. Nah, sedangkan filsafat pasca modern ini yang mengacu pada kritikan filsuf yang kontinental terhadap modern. Baik, kita lanjut. Bagaimana kritikan terhadap filsafat modern? Nah, saya di sini mengambil dua tokoh, yaitu dari Barat dan Timur, seorang tokoh kontemporer. Nah, yaitu seorang Profesor Jürgen Habermas dan Syed Hossein Nars. Nah, mereka ini memberikan catatan sekaligus memberikan kritikan terhadap modernisme yang membebaskan tentang ilmu pengetahuan dari nilai-nilainya. Nah, dari problem ilmu pengetahuan, Habermas dan Nars ini membangun formulasi kritikan untuk ditawarkan terhadap problem modernisme. Nah, rumusan permasalahan ini berpijak dari sebuah asumsi yang bertanda kutip bahwa di dunia Islam itu setiap munculnya kritikan terhadap modernisme selalu dikaitkan dengan teks. Nah, sedangkan di Barat itu kritikan terhadap modernisme selalu memunculkan adanya revisi modernisme tanpa adanya penolakan terhadap modernisme secara total. Baik, kita lanjut ke bagian nomor 3, yaitu apa saja ide dan gagasan yang diusung oleh filsafat kontemporer. Nah, filsafat barat kontemporer ini sebelumnya lahir di Perancis, Jerman, dan Inggris. Nah, pada abad ke-20. Nah, munculnya itu sebagai reaksi terhadap pendewaan ya, tentang rasionalisme dan kritikan utamanya tentang dekonstruksi. Nah, dekonstruksi ini diperlukan karena menyisihkan seluruh nilai dan norma dalam menjalankan kehidupan. Ada juga yang menyamakan tentang postmodernisme dengan kontemporer ini dari sisi budayanya. Nah, menurut Louis Leay, postmodernisme itu yaitu suatu pergerakan ide yang menggantikan tentang ide-ide zaman modern. Baik, kita sekarang masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu siapa sajakah tokoh kontemporer dan bagaimana pengembangan di Jerman, Inggris, dan Prancis. Nah, sebelumnya yang saya ketahui tokoh kontemporer filsafat ini yaitu Nietzsche, yang kedua ada Rousseau, yang ketiga Schopenhauer. Nah, mereka ini melihat filsafat modern ini dengan penuh kecurigaan ya. Nah, sifat kritisnya ini yang menjadi mainstream tentang postmodernisme. Nah, pada umumnya postmodernisme ini ada 3. Yang pertama itu kritis terhadap estetika modern. Yang kedua ada kritis arsitektur modern. Yang ketiga ada kritis filsafat modern. Nah, postmodernismenya ini sebagai wacana ya, yang berbeda dengan postmodernisme sebagai kenyataannya gitu. Nah, istilah postmodernisme ini sudah dikenal sejak tahun 1917 oleh Rudolf Penwitz. Nah, Penwitz ini yaitu seorang filsafat Jerman yang peka terhadap kecenderungan nihilismenya dan juga budaya barat modern. Nah, postmodernisme ini berakar dari filsafat yang menimbulkan anomali karena karakteristiknya yang dekonstruktif dan destruktif gitu. Nah, eksistensialismenya
bisa juga mereduksi tentang otoritas ontologi ke dalam epistemologi. Nah, postmodernisme ini dapat memunculkan konstruksi dan destruksi terhadap reputasi dan prestasi logika tentang aksiologi, ontologi, dan juga epistemologi gitu, yang berhasil membawa ke zaman sekarang. Nah, sekian dari saya. Mungkin pembahasannya ada yang kurang atau ada yang salah. Mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.